Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Dedi SMK 4 Jakarta pada ruang kelas Pak Dedi. Malam ini saya mendapatkan masalah ya. Ada teman yang punya laptop jenisnya HP. Keluhannya lemot banget ya, padahal laptop ini bukan laptop yang terlalu tua ya, masih laptop kekinian, mereknya HP ya. Kita coba lihat, kita keluarkan dari tempatnya atasnya. Oke, ini dia penampakannya laptop HP Windows 10 ya, starternya. Kalau kita lihat tipenya itu apa nih ya, HP laptop model apa nih ya, nggak kelihatan ya, mungkin bisa kelihatan ya, model apa nih, dia cuman begitu doang modelnya, Windows ya. Nah, ini HP, keluhannya lemot banget katanya, udah nggak bisa dipakai kerja. Kita coba tes ya. Saya sudah coba cek RAM-nya 4 GB ya, kayaknya nggak bisa di expand lagi. Kita coba mulai nyalain ya, berapa lama dia sampai dia keluar. Mudah-mudahan baterainya masih hidup nih. Powernya nih, mudah-mudahan ini masih hidup ya. Coba kita coba lihat. Nah. Nyala ya. Ya, nyala. Kita hitung ya berapa lama dia sampai keluar Windows ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 baru nongol HP. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, wah lama bener ya, bener, 22, 23 nggak keluar, 24, 25, 26 baru tungol, 26, 27 ya, 28 udah respon nggak, 29 ya, 29 baru keluar password. Kemarin passwordnya ya, jadi hampir 30 detik ya, lebih ya, hampir ya sekitar 1 menit lah buat dia baru bisa terbuka. Ini baru aplikasinya dia bisa berjalan. Oke, ini mau saya coba ganti ya, artinya akan kita coba lakukan penggantian supaya dia cepet ya. Nah, teknik cara cepetnya udah nggak secara RAM, ini RAM-nya cuman kalau kita coba lihat di spek ya. Kita coba lihat speknya di sini, DX Diak. Ya, kita lihat
Eh, waduh, ini ya karena lambatnya ya. Jadi diklik udah lama baru dia nongol. Oke, ini di sini di DXD ada beberapa catatan spek ya. Jadi Windows-nya adalah Windows 10 Home, single language 64 ya. Mereknya adalah HP. RAM-nya di situ tercatat 4029 ya. Page filenya segitu dari 12. Nah ini persoalannya kita udah nggak bisa upgrade lagi punya RAM-nya. Yang paling mungkin hanya SSD karena menurut spesifikasi tidak bisa di-expand lagi. Ya udah, nanti kita hanya bisa melakukan 2 tahapan aja. Jadi ini saya sudah coba belikan, nanti kita unboxing. Satunya adalah hard disk SSD, satunya adalah casing. Jadi skenario-nya adalah saya akan backup datanya, kemudian nanti saya coba ganti SSD-nya, kemudian hard disk yang lama akan saya jadikan menjadi hard disk eksternal ya. Oke, nanti akan kita lihat langkah awalnya. Saya akan coba melakukan backup terhadap hard disknya ya. Oke, proses pertama kita adalah melakukan backup data ya. Jadi my dokumennya ini saya pindahkan dulu ke folder D biar aman. Nantinya ini akan saya fungsikan hard disk yang lama ini menjadi data ya, external hard disk data. Karena hard disk ini saya mau ganti dengan hard disk yang baru dibeli ini yang SSD. Datanya sudah masuk ini. Ada tugas V-Class, pengembangan bank umum dan lain-lain, etika bisnis ya. Ini folder-folder yang saya ambil dari my dokumen. Nanti sebagian dari desktop dan apa-apa data-data lamanya ini pokoknya saya coba amankan. Oke, ini saya sudah mengamankan data dari 5 tempat yang utama. Jadi nampaknya komputer ini datanya disimpan di 5 tempat hasil pengamatan saya. Semua data yang di desktop saya sudah simpan di folder desktop. Di my dokumen semuanya saya masukkan di my dokumen, hasil download, kemudian gambar dan video. Ini saya masukkan semua data yang lama ke dalam folder D. Nanti ini datanya aman ya, C-nya nanti yang berisi sistem kita nggak pakai lagi. Nanti ini menjadi hard disk eksternal ya, tetap masih bisa digunakan jadi datanya dari komputer yang lama, karena ini isinya mau kita basmi nih nanti ya. Ini dalam proses pengkopian data sudah berjalan sebanyak 43% ya. Oke, kita mesti tunggu setelah datanya selesai, nanti kita akan melakukan operasi bongkar total, bongkar ini isinya ya. Oke, sambil nunggu apa ya, sambil nunggu proses kopi, kita bongkar dulu belanjaan kita nih ya. Belanjaan kita yang baru datang dari toko pertama ini, kita nggak tahu apa nih, kita bongkar tusuk aja. Oke, ini murah ya modifnya. Ini saya cuman beli harganya di Tokopedia nggak sampai 50.000. Oke, ini USB ya, ini casing ya, Atom 2 Explorer. Ini yang nanti buat naro harddisknya ya, kan harddisknya yang lama ini nanti mau dijadiin harddisk eksternal. Ini saya beli harganya
sekitar 40-an ribu ya. Ya tapi sampai sama ongkos kirim ya sekitar 50 ribuan. Ini casing, nah casing harddisk ya. Ini bungkusnya ya, tuh bungkusnya. Ini barangnya ya. Tuh. Ntar kita pakai ya, isinya ini kabel sama harddisknya. Oke, yang kedua, nah ini dia, ini SSD-nya nih kayaknya nih. Ini harganya berapa ya? 130, 129 apa ya? Ini murah nih udah sekarang. 100 giga ya, 128. Ini adalah harddisk SSD ya. Buka. Itu dia. Masih perawan ya. Kita buka dari bungkusnya. Nah, ini dia. Oke, penampakan harddisk. Ya, inilah nanti yang menggantikan sistem harddisk yang ada di dalam. Karena dalam masih harddisknya harddisk yang bukan SSD ya. Masih harddisk SATA biasa ya, dia masih pakai sistem mekanik. Kalau ini udah sistemnya sistem elektronik. Ya, kita bongkar. Kita buka aja, saksi tuh masih segel tuh. Oh, masih buka, masih asli perawan. Ya. Jadi dua barang itu sama ongkos kirim ya sekitar 207 ya kalau nggak salah. 207.000. Sampahnya nih ya, kita udah bisa buka. Oke, nah ini dia yang mau kita pakai, 120 GB. Nah ini dia, ini isinya harddisk solid state. Ini yang namanya adalah SSD ya, solid state drive SATA 3. Apa bedanya dengan harddisk yang biasa? Hal biasa masih pakai manual, dia masih pakai piringan di dalamnya, makanya bunyi. Kalau ini dia lebih ringan, tidak bersuara, ringan, dan punya speed yang jauh lebih cepat dari menggunakan harddisk yang lama gitu ya. Ini nggak bersuara ya, dia lebih ringan ya. Nah, dia solid state dalamnya 120 GB ya. Semua program ini cukup, makanya nanti kalau dokumennya lebih udah penuh, ini bisa disimpan di dalam harddisk eksternalnya aja. Oke, jadi kita punya dua unit yang mau kita ganti. Yang pertama adalah SSD, jadi harddisk yang di dalam komputer akan kita ganti dengan SSD. Kemudian harddisknya nanti yang dari dalam komputer ditaruh di luar sebagai data eksternal di sini, gitu ya. Nah, dua barang ini nggak sampai 200 ya, 200 ribuan lah jatuhnya. Ini kita sedang lakukan proses membuat booting USB ya. Jadi ini flash disk yang 16 GB saya gunakan buat naruh Windows 10 yang dari harddisk eksternal. Ini harddisk eksternal saya, ada mentahannya Windows 10 ya, yang saya mau isikan ke laptop tadi, ke HP tadi. Jadi caranya, dari mentahan sistem operasi Windows 10 itu saya pindahkan dulu ke dalam flash disk dengan menggunakan program yang namanya Rufus ya. Nah, Rufus ini program buat mengkopikan ISO file mentahan daripada Windows 10 supaya nanti bisa disimpan dia ke dalam flash disk. Flash ini nanti akan saya tancap di komputer yang baru supaya bisa terisi sistem operasinya Windows 10 ya. Nah, ini dia, prosesnya sudah mencapai 82,9%. Nanti kita tunggu sampai dengan 100%. Gitu doang. Oke, kita mau bongkar ya. Ini ada rahasia nih, ada tutup-tutup nih ya. Ini
karet sebagai penutupnya. Di sini ada 2 baut nih yang udah bisa kita buka. Mana sih tadi mana? Oke, nih magnet ya. Ya, ini baut pertama. Harap jangan hilang. Ini baut yang kedua. Di sini sepertinya nggak ada baut, nggak ada. Tapi di sini ada baut nih, disembunyikan di sini. Kita mesti buka dulu. Ya, ada 2 baut ya di situ. Pas kita buka ada 2 baut di sini sama di sini. Ada 3 ya, ada 3 baut. Lagi di sini nggak ada kayak gitu. Sudah. Tara, ya selesai. Sudah bisa. Pannya sudah bisa terbuka. Alatnya ini terbuka semua. Oke. Kita lanjutkan. Oke, makanya ini bagian-bagiannya laptop kita. Yang ini adalah baterainya. Ini hard disk eksternal yang mau kita ganti. Ini RAM, makanya RAM-nya itu udah nggak bisa di-expand lagi, not expandable. Dia cuman punya 1 keping RAM ini yang cuman 4. Ini tapi ini masih untung nih, nanti kalau mau itu boleh diganti nih. Beli 1 keping yang 8 GB, jadi masih mungkin ini bisa ditingkatkan lagi nih. Nanti kalau masih kurang cepet ini bisa dinaikin lagi jadi 8 GB ya. Harganya sekitar 300 ribuan RAM ini. Ini masalah DDR4 ini. DDR PC ya, DDR4 ini. DDR4 cuman 4 GB. Ini masih bisa ditaikin sampai 8 GB lah. Kita udah boleh ngambil SSD. Ini SSD sebagai penggantinya, berarti ini nanti masuk ke sini sama seperti tadi ya. Ini dipasangnya begini. Ini apa gini? Gini ya. Masuknya gimana? Ini ya. Oke, masangnya begini nanti. Yakinkan ini masuk ke sini. Yang lama kita gantikan sebagai output. Oke, langsung kita tutup lagi.
langsung kita tutup lagi. Selesai proses penggantiannya, kita tutup lagi. Sistem operasi Windows-nya ini kalau dinyalain pasti dia masih kayak ada sistem operasi Windows-nya. Kita rapikan dulu. Ngobeng sudah selesai. Ya, waktunya nginstal. Kita stop. Oke, proses Rufus tadi sudah selesai. Ini presisnya udah saya tancap di komputer yang mau kita pasangi sistem operasinya. Lanjutnya kita tinggal nyalakan laptopnya. Tinggal nyalakan laptopnya. Dia mau booting belum ya guys. Ya SP saya langsung nyari ke tempat bootingnya. Dia lagi bingung, lah kok harddisknya mana gitu. Lagi nyari harddisk, kemudian nanti dia akan arahkan pembacaan sistemnya akan lari ke flash disk ya. Setelah dia mau lihat komputer bingung begini nih. Biarin aja dulu, oke. Ya, dia mulai masuk. Nah, ini udah masuk ke sistem Windows-nya. Ininya nggak apa-apa, English. Ininya saya ambil ke Indonesia ya. Nah, Indonesia, Indonesia. Nah, itu Indonesia. Okay. Current format Indonesia. Keyboardnya US. Mulai nyala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 dia udah keluar kan. Tadi kan sampai berapa? 30 kan. Ini dia udah keluar. Inilah 9 ya, 10, 11. Ya, kelihatan lebih cepat ya. Baru masuk ke Windows-nya. Nah, langsung kan. Jadi terasa betul memang kecepatannya. Jadi tadi tuh pertama tuh hampir 30, hitungan sampai 30, ini hanya hitungan sampai 8 atau 9 aja udah bisa masuk ke dalam sistem Windows-nya. Itu membuktikan bahwa ini tuh udah cepat, mulai performanya bisa lebih bagus lagi. Cuman memang ini perlu masih bisa lagi, kalau ini masih dirasakan masih kurang memuaskan, ini masih bisa kita tambah lagi dengan merubah RAM yang ada di dalam, karena RAM ini masih kerjanya masih di 4 GB ya. Jadi nambah lagi ya sekitar 300 ribuan lagi lah, dapatin RAM 8 GB. Itu udah paling optimal. Jadi ini adalah udah optimal tapi belum best performanya. Jadi untuk bisa performan yang terbaik dari laptop ini masih bisa ditingkatkan lagi, tinggal satu langkah lagi. Kalau ada rezeki nanti tinggal ganti RAM-nya jadi 4 menjadi 8 ya.
Tapi ini udah cukup bagus, udah kuat sih, udah kenceng ya. Kalau masih kurang puas, masih ada satu lagi supaya bisa dapetin the best performance-nya ya. Jadi ini baru kita naikin, mempercepat speed-nya ya. Nah, untuk sampai dapat performa yang paling bagus adalah dengan mengganti RAM-nya. Oke, berhasil proyek kita kali ini, udah memperkencang, mempercepat kinerja, menaikkan performa daripada komputer HP, laptop HP ya. Tadi tipenya 14S K0073 ya. Ini adalah laptop yang produksi. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.